Saya sebutkan, saya simpulkan ya. Saya tidak mengatakan ulama karena saya ambil dari apa yang sebenarnya sudah kita baca dan apa yang saya ketahui selama ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada umat ini apa yang akan terjadi di tengah-tengah kubu mereka sampai hari kiamat. Dari terjadinya Abu Bakar, zaman Abu Bakar, diperanginya orang-orang yang mengaku ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, dan dicontohkan Abu Bakar memerangi mereka sampai habis fitnah ini. Berarti kita harus melakukan itu. Yang kedua, di zaman Umar dan Uthman, ekspansi Islam ke Afrika, ke negeri Syam, memerangi ahli kitab Yahudi dan Nasrani, sampai akhirnya dan orang-orang Persia musyrik sampai Islam tertanam di sana. Yang ketiga adalah masa Ali bin Abi Thalib, munculnya dua kelompok yang berbahaya yang umat Islam harus berhati-hati dari mereka, meninggalkan. Syiah dari satu sisi, Abdullah bin Sabah pendirinya, kemudian juga dari sisi yang telah menyebabkan fitnah dan akhirnya berperangnya sahabat, dan dari sisi yang lain kaum Khawarij yang akhirnya membunuh dan mengkafirkan juga Ali serta ya Muawiyah. Allahu alam. Ini pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil, bahwasanya memang Nabi Allah SWT ingin menyampaikan kepada kita pesan dari hadis Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatu khulafaur rasyidin mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid, berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku, berpegang teguhlah pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Maksudnya semua kejadian di zaman Nabi SAW, di zaman khulafaur rasyidin, itulah yang akan sering terjadi di tengah-tengah umat. Tapi yang saya ingin titik-beratkan, munculnya kelompok-kelompok yang berbahaya ini. Kemudian yang kedua, figur Ali radhiyallahu anhu adalah figur yang ditokohkan oleh ahli sunnah, dan ahli sunnah menokohkan Ali jauh daripada kelompok Syiah yang telah menganggap atau terlalu berlebihan dalam memuliakan Ali, padahal sebenarnya kemuliaan mereka pun terbatas sekali. Apalagi memang mereka yang sebenarnya telah membuat fitnah terjadinya perang di antara sahabat, dan hampir saja Ali terbunuh, gitu kan? Bisa saja Ali terbunuh atau perang Jamal atau perang Siffin, tapi mereka penyebabnya. Ini pelajaran yang lain, gitu kan? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita tentang adanya kelompok-kelompok ini. Yang selanjutnya adanya kelompok Syiah dan kelompok Khawarij yang memang harus kita berhati-hati di dalamnya. Tentu ini hal-hal yang pelajaran yang diambil. Kalau dari sisi kepribadian Ali radhiyallahu anhu adalah orang yang perlu dijadikan sebagai panutan dari sisi ilmu, kezuhudan dan keberaniannya. Ya, ilmu, kezuhudan dan keberaniannya. Dan juga dari Ali diambil pelajaran bahwasanya Nabi SAW mengajarnya keterampilan perang, sehingga dia sangat berani dalam membela Allah dan Rasulnya, sehingga Nabi SAW memberikan kepadanya bendera atau panji di perang Khaybar, karena dianggap dia tidak akan pernah lari dari kancah peperangan, jadi tidak ada rasa takut dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini insyaallah yang kita bahas berhubungan dengan Ali radhiyallahu anhu. Tentu kalau teman-teman mendapatkan informasi yang lain tentang fadilah beliau ataupun ada hal-hal yang lain, mungkin itu adalah hal yang biasa ya, ini keterbatasan saya dalam mengumpulkan data, tapi insyaallah kita yang penting sudah mengambil pelajaran dari kisah beliau, dan alhamdulillah Allah sudah mudahkan kita membahas 4 orang khulafaur rasyidin, dan sisanya insyaallah kita akan bahas nanti ya sahabat-sahabat yang lainnya. Tolong sebelum saya baca pertanyaan sekitar permasalahan ya. Sekali lagi jangan tanya masalah perbankan, asuransi, sholat ya. Ya, ini sama saja ini. Apa hukumnya lomba burung berkicau? Coba, apa hubungannya kira-kira? Nanti saya bahas terakhir lagi. Meninggal hari Jumat dijamin bebas siksa kubur. Apakah secara otomatis bebas siksa kubur? Tentu dihubungkan antara dalil dengan dalil. Seperti begini. Ada hadis yang berbunyi, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur, sunnah, dia akan diharamkan dari api neraka. Pertanyaannya, kalau ada orang sholat 4 rakaat sunnah sebelum duhur, 4 rakaat sudah duhur tapi tidak sholat duhur, kira-kira selamat gak dari neraka? Jadi harus dihubungkan dengan dalil, gitu kan? Masalah kasus orang bebas siksa kubur hari Jumat, itu ada kriterianya. Orang mukmin yang memang beribadah kepada Allah SWT dan tidak ada indikasi penyebab siksa kubur, kan gitu. Kalau dia meninggal hari Jumat tapi dia musyrik, tetap ada azab kubur. Ini hanya berlaku bagi orang beriman. Kalau dia meninggal dalam keadaan kafir hari Jumat, tetap kena, gitu kan. Jadi perlu difahamin masalahnya. Contoh real golongan Khawarij saat ini siapa? Saya tidak bisa tuduh siapapun ya, tapi itu ciri mereka.
Kalau ada kelompok yang mengkafirkan selain kelompok mereka dan mengaku Islam, itu khawarij. Itu cirinya. Kita tahu kalau kelompok-kelompok seperti ahli sunnah yang jelas tidak ada pengkafiran, gitu kan? Bahkan kelompok Syiah yang mengatakan Quran kurang, ahli sunnah hanya mengkafirkan dai-dainya yang sudah jelas-jelas mengatakan Quran kurang. Kalau awamnya orang yang ikut-ikutan lahir nggak ngerti, nggak ada mad'u didakwahi. Tapi kalau ada orang bilang Quran kurang, harus direvisi, Abu Bakar kafir, nah ini mengkafirkan seseorang sampai pada tingkat kufur. Karena sabda Nabi SAW, siapa yang mengucapkan kufur kepada saudaranya muslim, maka kalimat itu akan kembali kepada salah satu dari duanya. Kalau bertemu Abu Bakar dengan salah seorang dari orang yang mengkafirkan Abu Bakar, kira-kira siapa yang kafir? Ya jelas dialah, gitu kan? Nggak mungkin Abu Bakar. Sudah jelas-jelas ada hadis Nabi menjamin surga, dia dapat hadis dari mana? Gitu kan? Nggak ada. Apa hukum memakai batu akik? Coba kira-kira apa hubungannya? Baiklah, karena sudah dua pertanyaan sesuai dengan materi, gitu kan? Kalau pakai batu cincin biasa, tidak ada hubungannya dengan mantra-mantra, keyakinan, macam-macam khurafat, nggak apa-apa. Nabi SAW pakai cincin, dan beliau menggunakan cincin di jari kelingking, gitu kan? Kalau perempuan biasanya dianjurkan dipakai di jari manis, gitu kan? Kalau laki-laki memang kelingking. Nabi SAW tidak pernah pindahin dari kelingking, dan dianjurkan untuk tidak pakai cincin di dua jari ini, telunjuk dan tengah, karena ini menyerupai komlut, gitu kan? Ini ada larangannya dalam hadis seperti itu. Dan batu itu memang batu karena anda suka saja, gitu kan? Bukan karena membuat awet muda lah, laku pekerjaan apa, dagangan, khurafat, semua itu nggak boleh. Apakah nama Ali bin Abi Thalib itu adalah nama asli beliau? Jawabannya iya. Ya, namanya memang sudah Ali. Dan Ali memang dikenal nama ini di kalangan orang-orang Arab di Mekah, gitu kan? Nah, dan beliau termasuk orang yang pertama masuk Islam. Ini tadi belum sempat saya singgung di awal pertemuan. Yang pertama mengimani risalah Nabi SAW atau masuk Islam dari kalangan anak-anak. Ya. Yang pertama dari kalangan laki-laki orang tua adalah Abu Bakar. Yang pertama dari kalangan wanita adalah Khadijah. Yang pertama dari anak-anak adalah Ali. Yang pertama dari budak adalah Zaid bin Harithah. Jadi kan itu memang orang-orang yang di sekitar rumah Nabi SAW. Apakah buku-buku yang mengatakan Ali dengan awalan Imam Ali itu adalah buku Syiah? Umumnya begitu, umumnya ya, karena memang tidak pernah secara khusus kaum muslimin mengatakan Imam Ali. Jadi dikatakan Ali radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan perlu kita tahu ya, di dalam bahasa Arab teman-teman sekalian, tidak sama sekali masuk dalam kategori tanda kutip kurang ajar kalau menyebutkan nama orang. Ya, perlu difahamin ini ya. Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutkan namanya saja. Dan Anda mengatakan Allah, ya Allah, gitu kan? Pernah gak kita khusus mengatakan ya Tuhan Allah? Enggak ada secara khusus. Dan itu bukan aib dalam bahasa Arab sama sekali. Karena tidak dihitung ada perilaku buruk di situ. Kalau kita kan mungkin di Indonesia tradisi kita kalau manggil orang lebih tua tidak sopan kalau panggil namanya. Itu tradisi, tapi jangan ditarik kepada semua orang. Enggak. Kalau di negara Arab itu biasa saja, gitu kan? Biasa saja orang memanggil nama, gitu kan? Allah Subhanahu wa taala memanggil nama-nama itu, memberikan nama surah Muhammad, surah Ibrahim, surah Nuh, gitu kan? Ya, itu biasa. Tentu kita bisa saja menghormati orang, tetapi bukan dijadikan sebagai tolok ukur. Berarti orang yang tidak panggil dengan panggilan sebelumnya itu berarti tidak sopan. Itu enggak. Seperti misalnya kita mengatakan Nabi Muhammad SAW. Siapa Nabi Anda? Muhammad SAW. Apakah itu tidak sopan kalau kita tidak bilang Sayyidina? Enggak. Karena kita sudah jalankan sunnah Nabi. Berarti baca salawat setelah beliau kan? Setelah nama beliau, itu yang dimaksud. Apakah ayah yang bekerja mencari nafkah bisa dikatakan termasuk berjihad? Iya, hadis sahih kan? Siapapun yang mencari rezeki untuk keluarganya, hadis Bukhari itu ya, ikhlas mencari rezeki, maka ya, dia seperti orang berjihad. Kenapa Ali bin Abi Thalib tidak ikut perang Tabuk? Ali radhiyallahu anhu ya pada saat itu disuruh menjaga Madinah, gitu. Disuruh menjaga Madinah.
oleh Nabi SAW. Dalam beberapa riwayat disebutkan masalah itu. Dan menjalankan perintah Nabi SAW berarti sebuah amanah, gitu kan? Karena Nabi SAW biasanya kalau meninggalkan Madinah, meninggalkan siapa yang menggantikan beliau, ada penggantinya. Jadi kayak raja di situ, gitu kan? Pengganti sementara. Seperti juga waktu Utsman bin Affan tidak ikut di perang Badar karena istrinya sakit dan Nabi SAW suruh. Kenapa Fatimah radhiyallahu anha tidak mau dipoligami? Namun setelah Fatimah Az-Zahra meninggal, beliau meminta memiliki 8 orang istri. Bukan Fatimah tidak mau dipoligami, jangan salah faham. Waktu Ali radhiyallahu anhu sedang hidup bersama Fatimah, dan itu kan poligami pilihan ya, opsi. Setiap laki-laki mau poligami bisa, tidak mau bisa. Yang ada dalam riwayat yang disebutkan, Ali memang tidak melihat ada hajat poligami pada saat ada Fatimah. Sempat ada beberapa masyarakat Madinah yang menawarkan kepada Ali anaknya Abu Jahal. Ada perempuan anaknya Abu Jahal masuk Islam. Maka mereka bilang, wahai Ali, nikahilah anaknya Abu Jahal. Lalu waktu Nabi SAW dengar, Nabi SAW naik di atas mimbar lalu mengatakan, saya tidak memungkiri hukumnya Allah. Artinya poligami itu adalah perintah. Silahkan yang mau kerjakan boleh, kata Nabi SAW. Tapi tidak layak anaknya Nabi bersatu dengan anaknya musuhnya Allah di bawah satu laki-laki. Jadi ada alasannya, karena ayahnya dulu ini Abu Jahal, musuhnya Islam, gitu kan. Ini anaknya Nabi, tidak layak berada di satu naungan laki-laki. Hanya itu saja sabda Nabi SAW. Jadi nggak ada penolakan poligami di sini, sama sekali tidak ada. Setelah Fatimah meninggal dan Ali melihat ada hajat, dia menikah. Itu biasa saja, tidak ada sesuatu yang perlu disorotin. Bagaimana cara menghadapi fitnah adu domba Syiah? Ya kita berusaha semaksimal mungkin. Tugas kita hanya berusaha. Kalau ada Syiah, orang yang sepaman salah, kita jelaskan kalau itu salah. Ada fitnah yang sampai, kita sampaikan, gitu kan? Mereka berusaha memerangi, ya diperangi. Kan itu. Itu yang terjadi di Saudi sekarang. Saudi nyerang Yaman karena mereka menyerang. Mereka sudah bilang, musim haji ini kami akan serang Mekah. Tidak ada alasannya orang-orang Iran Syiah masuk ke Yaman. Apa urusannya? Nggak ada urusannya gitu. Sama sekali nggak ada. Dan mereka menghancurkan masjid, menghancurkan, membunuh guru-guru hafal Quran. Banyak, tapi tidak dinukil di media kita itu. Gitu kan? Jadi itu yang terjadi. Jadi kita dakwahin mereka, sampaikan. Tugas kita berusaha saja. Saya sudah kasih contoh tadi. Ya. Nabi Musa alaihissalam pada saat mencambuk tongkatnya di Laut Merah, usaha itu. Padahal bisa tanpa cambuk, bisa airnya naik, bahkan hilang airnya Laut Merah bisa. Waktu Maryam alaihissalam duduk di bawah pohon kurma, apa kata Allah SWT? Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Apa artinya huzzi itu? Goncang, gitu kan? Goncangkan pohon kurma yang di sebelahmu wahai Maryam, maka tusakit alaiki rutaban janiyah. Nanti akan berguguran tuh kurma-kurma mentah, kurma-kurma matang kepada kamu. Bapak, teman-teman sekalian, siapapun di antara kita yang paling kuat tidak akan pernah mampu menggoyang pohon kurma. Apalagi wanita yang lagi hamil mau melahirkan. Tapi Allah mau kita berusaha. Nggak bisa mau digoncang, bagaimana caranya? Gitu kan? Nggak mungkin. Tapi Allah mau manusia berusaha. Kita berusaha, ikhtiar, selebihnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mau bicara tentang pasukan jihad, selalu jumlahnya lebih sedikit, selalu senjatanya lebih sederhana. Tapi kita punya kekuatan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang memberikan kemenangan. Seperti itu. Apa yang dimaksud dengan gelar karramallahu wajha? Ini disebutkan kepada Ali. Sebagian ulama menggelarkan Ali dengan gelar tersebut. Ini riwayatnya tidak sahih. Makanya kita tidak sebutkan itu ya. Riwayat ini banyak dinukil dari orang-orang Syiah yang mereka mengatakan karramallahu wajha. Jadi belum ada buku-buku riwayat sahih yang menjelaskan dari sunnah menyebutkan tentang karramallahu wajha, artinya Allah memuliakan wajahnya. Jadi dinukillah katanya karena dia tidak pernah lihat kemaluannya sendiri dan segalanya. Artinya yang kita temukan selama ini referensi dengan sanad yang sahih tidak ditemukan julukan itu, kan gitu. Kalaupun ada, tidak ada masalah. Kalau memang ada riwayat sahih, tidak ada masalah. Ya, tapi kita, yang saya tahu Allahu alam, riwayat itu tidak disebutkan. Di awal kajian, bukankah yang bergetar itu gunung Uhud? Mengapa batu? Itu lain lagi, ada riwayat lain. Waktu selesai perang Uhud kemudian goncang gunung Uhud, itu gunung Uhud, itu lain.
Riwayat ini bukan Gunung Uhud, memang Jabal Nur yang ada Gua Hira. Dan ini riwayat yang berbeda. Ini fase Mekah, itu fase Madinah. Jadi bukan cuma sekali terjadi goncang, gitu kan? Ini yang dimaksud tadi. Mengapa kajian dosa besar nomor 2, 4, 9, 11 sampai 20, 25 sampai 35, 47, banyak, Insya Allah, banyak sekali. 55 sampai 57 dan seterusnya tidak dapat kami temukan. Silakan tanya kepada kameramen kita di sini. Beliau yang bertanggung jawab itu. Ya, tolong dicek kenapa nggak bisa ini. Akhir-akhir ini kata-kata jihad menjadi sensitif untuk diucapkan terkait dengan isu radikalisme. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Berikan penjelasan yang benar. Berikan penjelasan jihad sebenarnya seperti apa, gitu kan? Kalau agama lain, saya sering kalau bertemu dengan orang non-muslim, kalau dia bicara tentang Islam, saya selalu lempar ke agamanya dia sendiri. Saya pernah ketemu dengan satu orang Katolik, turunan Chinese di pesawat, lalu saya tanya bagaimana pendapat anda tentang Islam. Begitu lihat saya berjenggot, langsung semuanya buruk. Islam itu teroris, Islam itu keras, begini, begitu, semangat dia ngomong. Hampir setengah jam, saya dengarin aja. Selesai dia ngomong, saya bilang, Bapak sudah selesai? Sudah. Baik. Saya muslim Pak, bisa saya jelasin agama saya? Oh ya silakan Pak. Lalu saya jelasin. Pertama sekali saya balik apa yang selama ini dia bilang. Dari tadi dia bilang, saya bilang Pak, kalau ada orang satu Katolik membunuh, Bapak mau nggak kalau saya bilang semua Katolik membunuh? Oh nggak mau Pak. Nah begitu juga Islam. Bagaimana caranya kalau satu orang melakukan satu perbuatan yang anda anggap buruk, anda pukul rata semuanya? Nggak bisa. Satu orang Indonesia membunuh, semua Indonesia buruk? Enggak lah. Seperti tidak sehat akalnya gitu kan? Nggak mungkin. Saya bilang begitu, bagaimana caranya? Satu orang ABRI buat salah, semua ABRI salah? Enggak Pak, ya sudah. Lalu kemudian saya jelaskan, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Dalam Islam ada namanya jihad. Jihad itu adalah membela, meninggikan kalimat Allah. Sekarang kalau anda Katolik, diserang oleh agama apa saja selain Islam, anda punya hak membela nggak? Punya. Anda punya istilah nggak dengan masalah itu? Ada, perang suci. Ya kami juga sama. Jihad itu perang suci, gitu kan? Kalau orang Islam diserang, ya nyerang. Ya, Allah memberikan kita kelebihan untuk itu. Lalu saya jelaskan poin demi poin kepada mereka. Tidak usah khawatir teman-teman sekalian ya. Jangan justru dengan disebarkannya isu seperti ini lalu kemudian kita jadi khawatir menjelaskan. Justru saatnya menjelaskan. Ya, saatnya menjelaskan. Jihad adalah ibadah yang mulia di dalam agama kita. Gitu kan? Dan selalu saya jelaskan kalau itu salah. Kalau ada orang mengatasnamakan jihad kemudian membunuh sana sini sembarangan melakukan mengatasnamakan, ini tidak benar. Harus ada syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Benarkah sebutan Nabi besar bagi Nabi SAW berasal dari Ahmadiyah? Karena dikatakan bahwa bagi Ahmadiyah Nabi besar itu Nabi Muhammad SAW, sedangkan Nabi kecil adalah Mirza Ghulam Ahmad. Allahu a'lam. Gitu kan? Mau mereka bilang Nabi besar, Nabi kecil, pokoknya Nabi kita Muhammad SAW Nabi dan tidak ada Nabi setelahnya. Gitu kan? Itu intinya. Kalau Ahmadiyah mau mengaku sebagai agama sendiri silahkan, jangan ngaku Islam. Selama ngaku Islam pasti kita akan terus memperbaiki pemahaman yang salah, gitu kan? Dan saya sudah bilang tadi ya, selama orang-orang seperti ini, kaidah yang kita ambil tadi besar sekali, selama mereka menyebarkan pemikirannya, kita lawan dengan pemikiran, kan itu. Mereka menumpahkan darah, ya dilawan dengan pertumpahan darah, kan gitu. Seperti itu. Jadi memang dihadapi dengan hal-hal yang pantas. Karena ada orang subhanallah bisa nerima dengan nasihat, ada orang nggak bisa kecuali dengan cambuk. Memang begitu. Makanya dalam Islam ada kan? Ada potong tangan pencuri, ada dicambuk orang yang berzina, ada hukuman itu. Ada manusia yang tidak cukup dengan lisan, subhanallah. Apakah benar bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah mengubur anaknya hidup-hidup sebagaimana yang tersebar di masyarakat? Ini khilaf di antara ahli sejarah tentang masalah itu, gitu kan? Ada yang mengatakan itu tidak benar, karena tidak pernah dinukil riwayat itu. Ada ahli-ahli sejarah yang mengangkat kisah ini, dan mereka bukan berarti, dan ini bukan diangkat sebagai aibnya Umar, bukan, gitu kan? Ini malah disebutkan tentang kisah Umar dulu sebelum masuk Islam. Kalau yang saya temukan ulama-ulama yang menukir riwayat ini pun yang mengatakan ini benar, itu mengatakan ini bukan aib bagi Umar bin Khattab, tapi kisah dan bahkan bisa jadi pelajaran kalau orang dulu bisa berbuat apapun sebelum Islam, setelah masuk Islam dia berubah, tidak ada masalah di mata Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Dan ini bukan sebuah hukum kok. Yang jadi masalah kalau sebuah hukum, gitu kan? Ini bukan hukum. Akhir-akhir ini banyak sekali
broadcast tentang amalan dan keutamaan di bulan Rajab. Apakah ada tuntunannya menurut sunnah Rasul SAW? Ini juga sebenarnya tidak sesuai dengan pertanyaan materi kita. Tapi semua saya sudah jelaskan di malam Kamis kemarin. Semua hadis yang menjelaskan masalah fadilah bulan Rajab yang dinukil ya, yang saya temukan tentang puasanya, tentang ibadah khusus, ada fadilah di malam tertentu, ini semua hadisnya maudhu. Disebutkan oleh para ulama dalam hadis-hadis yang maudhu. Ustaz, apakah Khawarij itu kafir atau hanya sesat dan tidak kafir? Jika tidak, mengapa mereka dikatakan anjing-anjing neraka? Kalau yang kita mencap mereka kafir atau tidak, Allahu a'lam. Karena tidak ada riwayat menyebutkan mereka kafir. Yang ada hanya disuruh perangin, itu saja. Sampai mereka meninggalkan keyakinannya. Allahu a'lam, yang paling baik pendapat dalam masalah ini adalah mereka tidak dianggap kafir. Sebagaimana juga Syiah tidak dianggap kafir, gitu kan? Kecuali yang nyata-nyata memang sudah masuk padanya indikasi-indikasi kekufuran, kita katakan dia kafir, gitu kan? Seperti itu. Sampai di mana batasan ahlul bait dan bagaimana kita menyikapi orang-orang yang mengaku ahlul bait sekarang ini? Ahlul bait semua yang turunan Nabi SAW. Tugas kita menghormati mereka, gitu kan? Kalau yang mengaku sekarang ahli bait itu hak mereka, silahkan saja, tidak ada sesuatu yang aib. Mereka kita perlakukan sebagaimana kita perlakukan kaum muslimin. Tapi kalau bertemu antara satu ahli bait dengan orang yang biasa bukan ahli bait, tentu lebih kita muliakan ahli bait karena turunan Nabi SAW. Kita selalu baca dalam salawat kita kalau sholat kan, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kan gitu. Riwayat lain, Allahumma salli ala Muhammadin wa azwaji wa dzurriyyatihi. Ya Allah, berikanlah salam dan keselamatan bagi Muhammad SAW, istri-istri dan keturunannya. Dan juga ada riwayat tadi yang saya katakan kepada keluarganya, gitu kan. Jadi kita hormatin mereka. Selama yang kita hormatin di sini adalah mereka, kita hormatin, kita berikan apa yang kita mampu berikan. Tapi bukan berarti seperti yang dibuat oleh orang yang berlebih-lebihan, gitu kan. Yang berlebih-lebihan seperti sekarang banyak orang yang menisbatkan diri ke keturunan Nabi SAW, tapi keluar dari jalur, gitu kan. Keluar dari jalur sunnah, keluar dari jalur wahyu Al-Quran dan Sunnah. Mereka malah menyebarkan hal-hal pemahaman yang salah. Ini tidak benar, gitu kan? Ini tidak benar. Apa sebabnya Rasulullah SAW menolak Abu Bakar dan Umar saat melamar Fatimah dan memilih Ali untuk Fatimah? Apakah wahyu? Saya tidak menemukan riwayat itu ya. Saya tidak menemukan kalau Abu Bakar dan Umar pernah melamar Fatimah. Ada dinukil dari beberapa referensi, tapi ini lebih cenderung kepada orang-orang Syiah. Ya, memang yang menyudutkan Abu Bakar dan Umar. Yang ada memang disebutkan ada beberapa orang yang pernah melamar, tapi Nabi SAW lebih memilih Ali. Dan itu hak seorang mertua. Seorang laki-laki dilamar anaknya, ya sudah dia pilih siapa yang dia mau. Tidak ada masalah di situ. Kira-kira apa masalahnya? Apakah itu akan mengurangi kalaupun benar Abu Bakar, kadar Abu Bakar dan Umar? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak mengurangi apa-apa, gitu kan? Ya, itu hal yang biasa. Apakah pernah ada sahabat pada zaman pengumpulan dan pembukuan Quran ketika Utsman menyuruh membakar seluruh Quran, kecuali Qurannya sahabat tersebut tidak mau sebab Qurannya langsung dia dapat dari Rasulullah SAW? Kalau tidak salah sahabat itu Ibnu Mas'ud. Tidak ada riwayat masalah itu. Yang ada dan sudah kita bahas di zaman Utsman bin Affan, semua riwayat yang menjelaskan masalah perilaku Utsman disepakati oleh sahabat. Bahkan yang ada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, tiga sahabat ini yang terkenal ahli-ahli Al-Quran, semuanya mendukung perilaku Utsman bin Affan. Karena Utsman pada saat membakar itu bukan membakar karena ingin menghilangkan Quran, bukan, jadi kan, agar tidak jadi perselisihan di antara kaum muslimin. Dan memang sudah dinukil, sudah dicatat secara lengkap ya di kulit unta, yang memang tujuannya untuk jadi referensi. Dan Utsman bin Affan tulis banyak, dikirim ke semua wilayah-wilayah kaum muslimin. Bagaimana cara menceritakan tentang sahabat Rasulullah SAW agar anak-anak kami menyukainya hingga dapat mandiri dan mempraktikkan akhlak perilaku Rasulullah beserta para sahabat? Bacakan saja, nggak usah khawatir. Tetapi mungkin lebih disederhanakan bahasanya. Seperti misalnya ada buku-buku yang diterbitkan sama teman-teman perisai, ya? Ustaz Nizar Jabal sama teman-teman itu kan ada kisah-kisah sahabat, lebih dibahasakan, lebih disederhanakan. Coba beli, kemudian ceritakan. Coba diceritakan kepada anak-anak dan selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan, karena itu paling kisah Abu Bakar paling cuma berapa lembar, 5-6 lembar, diringkasin gitu loh. Mungkin secara rinci peperangan, secara rinci apa itu mungkin tidak perlu disebutkan, tapi siapa Abu Bakar, apa fadilahnya, perilakunya secara umum, itu yang perlu dijelaskan.
Apakah Aisyah dan Fatimah pernah bertengkar saling diam-diaman setelah Rasulullah SAW wafat? Allahu alam, saya tidak tahu kalau soal itu. Saya tidak pernah temukan riwayat masalah itu. Jadi yang saya tahu tidak, masalah Fatimah dan Aisyah pernah ya tidak sefaham, itu pernah terjadi. Tapi apakah itu terjadi di zaman Nabi SAW atau sudah wafat? Saya tidak tahu itu. Tapi itu pun hanya kesalahpahaman sederhana, gitu kan? Masalah dipanggil atau tidak dipanggil, ya. Seperti itu saja. Diperbolehkan atau tidak kita mengunjungi negara non-Muslim, misal berlibur atau urusan pekerjaan? Kalau seandainya memang penting sekali, urusan pekerjaan, darurat, gitu kan, dakwah, ada urusan bisnis yang penting mendesak, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk rekreasi, ya saya sarankan Allahu alam lebih baik jangan. Kemana Ustaz? Umrah. Sudah umrah Ustaz? Umrah lagi. Udah 10 kali Ustaz, 100 kali, nggak ada masalah. Pahalanya 100.000, gitu kan? Nggak mungkin kita bisa dapat sama dengan 6.800 tahun kita ibadah di selain Mekah, gitu kan? Apakah diharamkan jika seorang wanita keluar kota luar negeri tanpa mahram? Ini sudah sering kita jelaskan, ya. Maaf saya tidak jelaskan lagi ya. Saat ini banyak orang yang posting hadis di sosmed. Setiap melihat quote dari Ali radhiyallahu anhu, saya otomatis takut dan curiga quote tersebut palsu atau dikinan Syiah. Bagaimana cara membedakan mana yang palsu dan mana yang sahih? Tentu umumnya disebutkan referensi ya. Jadi kalau antum terima apapun sifatnya, bukan cuma Ali radhiyallahu anhu, tentang siapa saja, perhatikan paling tepat kalau di bawah ada referensinya. Kalau nggak ada jangan dinukil. Saran saya begitu. Lebih baik jangan dinukil, gitu kan. Mau tanya, wah ini jangan tanya toko saya di sini. Toko Pak Ustadz pindah di mana? Tanyanya di luar materi. Di Condet Raya nomor 50 ya. Loh iya. Tolong jelaskan. Nah, kemarin ada yang tanya alamat itu toko, bukan mau belanja umum, mereka mau cari buku, gitu kan. Karena ada buku yang saya referensikan, maka saya sampaikan. Memang di Kalibata sedang dibongkar dan saya pindahkan ke Condet Raya, gitu. Tolong jelaskan mengenai sholat awabin, apakah ada dalilnya, gitu. Ini juga masalah sholat ya. Tentu ini istilah yang dipakai dan memang ada disebutkan oleh sebagian ulama masalah sholat itu. Jika saya mendapatkan sejumlah dana dari atasan saya dengan status syubhat, apakah boleh dana tersebut saya berikan kepada saudara saya? Ya kalau syubhat, kalau anda bisa tolak lebih baik. Tapi kalau ditolak ada mudaratnya, dalam arti kata memang syubhat ya. Kalau jelas haram nggak boleh. Jelas kita tahu itu uang korupsi, uang haram, lalu kita terima, itu nggak boleh. Mutlak, tolak, walaupun harus dipecat, nggak ada urusannya. Saya nggak mau terima, kasih yang lain silahkan. Tapi kalau syubhat, ragu, dikasih oleh pimpinan kita nggak tahu duit apa. Dalam Islam kita hanya boleh menghakimi secara zahir, yang kelihatan saja. Kalau yang kelihatan ternyata ini adalah ragu, mungkin gajinya mungkin bukan ya. Dalam Islam kita nggak perlu tanya ini gaji anda kah, uang dari haram atau tidak, baik diterima. Ragu boleh dibagi kepada orang lain, asal jelas syubhat, bukan yang haram. Jika jilbab atau gamis ada rendanya, apakah itu termasuk tabarruj? Jika diharamkan memakai parfum pada saat keluar rumah untuk wanita, bagaimana hukumnya jika pakaian tersebut dicuci diberikan pewangi pakaian? Kalau rendah itu atau motif itu memang dasarnya diniatkan kan itu untuk pakaian yang menarik lawan jenis, gitu kan? Itu jelas tidak boleh. Yang saya tahu itu ya. Tapi kalau misal memang kain itu dasarnya sudah begitu bentuknya, merah atau hitam misalnya, tapi ada garis merahnya, gitu. Memang ada, nggak bisa dipisahin kain itu. Memang ada di situ dan itu hanya sekedar memang kena kainnya begitu ya sudah. Makin jauh wanita dari pakaian syuhrah, pakaian yang bisa menarik perhatian orang sehingga terhitung tabarruj, makin baik, makin aman buat dia. Dan perlu wanita muslimah tahu ya, tujuannya dilarang tabarruj tadi, dilarang untuk bermegah-megahan atau menarik lawan jenis itu supaya tidak diganggu oleh orang. Tujuannya itu kok, maslahatnya buat dia sendiri sebenarnya, gitu kan? Jadi harus dipahami masalah ini. Apa hukumnya membaca Shadaqallahul Azim? Tidak pernah ada riwayatnya. Artinya Allah Maha benar, gitu kan? Tanpa kita bilang pun Allah benar nggak? Alhamdulillah. Jadi nggak usah bilang. Apa doa untuk orang tua kita agar mau meningkatkan ibadahnya?
agar di sisa umurnya menjadi berkah dan bermanfaat untuk di akhirat. Bebas berdoa apa saja, sampaikan, keluhkan kepada Allah dalam bahasa daerah Anda, silakan. Allah mengerti bahasa semua. Sampaikan, berikan hidayah ibu saya, ayah saya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mendoakan ibunya agar mendapatkan hidayah, ya, dan datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, doakan ibu saya agar dapat hidayah. Dan ini juga dalil bolehnya kita datang kepada orang soleh dan mengatakan, tolong doakan orang tua saya, anak saya, ya pasangan hidup saya. Itu boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Syarat kepemimpinan adalah Islam, ulama, dan tidak meminta. Untuk level pemimpin, apa batasannya, apa maksudnya, ya. Hanya pemimpin di kantor tempat kita bekerja atau presiden, gitu kan? Ini sudah saya jelaskan, ya, ada DVD saya sudah terbit, sudah ada di YouTube, bisa dilihat. Tentu ini untuk pemimpin, ya, untuk pemimpin negara secara khusus kita bicara. Kalau pemimpin lembaga, ini masih banyak ulama yang mentoleransi tentang masalah lembaga, karena lembaga, ya, instansi tergantung spesialisnya, gitu kan. Kalau ada lembaga bisnis, tidak mungkin seorang ulama di situ, susah, gitu kan. Mungkin bukan bidangnya. Tapi kalau negara, beda. Negara itu kan dia bisa tunjuk orang-orang nanti di bidang ekonomi, menterinya siapa, di bidang ini menterinya apa, siapa, gitu kan, sesuai dengan bidangnya. Tapi dia menaungi mereka dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang saya tahu adalah pemimpin negara. Wanita menyambung rambut tidak boleh atau haram. Bagaimana halnya dengan banyaknya wanita zaman sekarang yang meletakkan sesuatu di kepalanya, seperti sanggul, ya, atau punuk unta yang bahannya bukan dari rambut. Ya sudah jelas hadis yang dilarang oleh Nabi SAW. Kalau rambutnya dia alami, yang dia harus kuncir dan tidak terlalu tinggi di belakang, tidak menyerupai punuk unta, itu boleh-boleh saja. Karena memang sunnah Nabi SAW perempuan memelihara rambut mereka, kan gitu. Jadi itu boleh-boleh saja. Tapi kalau dia sengaja membeli benda yang dibentuk kain atau rambut dibentuk, ini terbentuk rambut di belakang seperti punuk unta, itu tidak boleh. Ada hadis yang melarang. Sama halnya tadi masalah minyak wangi, saya belum jawab, ya. Jadi yang dilarang adalah minyak wangi yang menyolot, gitu kan, yang baunya keras. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu waktu bertemu dengan wanita, yang membuat Abu Hurairah tegur dia kenapa? Karena wangi, tercium. Tapi kalau orang cuci baju dengan molto, orang pakai roll on, gitu kan, itu nggak ada masalah. Bahkan yang saya tahu, sebagian besar ulama yang saya tahu, ya, yang saya kenal, itu mereka membolehkan, ya, kaum wanita menggunakan minyak wangi, tapi sebatas dia saja, gitu kan. Seperti ada minyak wangi yang roll, gitu kan, yang hanya pada saat dia ketemu sama wanita, dia letakkan di tangannya salaman, gitu kan. Itu umum saja. Karena itu kalaupun dia lewat tidak kecium, gitu. Yang dilarang kalau tercium baunya, artinya langsung membuat lawan jenis tersebut tertarik untuk mengganggunya, fitnah, gitu kan. Itu yang dilarang. Allahu a'lam. Wanita tidak boleh menguris alis. Menguris maksudnya apa, Ustaz? Menguris artinya mencukur, ya. Hadis lain mengatakan mencabut, gitu kan. Itu tidak boleh. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu orang tua yang telah meninggal agar terhindar dan lindungi dari azab kubur? Doakan, minta ampun untuknya, bersedekah untuknya, haji dan umrah untuknya. Ini sudah sering saya sampaikan. Mohon nasihatnya, orang tua saya ingin sekali saya bekerja mengajar di sebuah sekolah, tapi peraturan sekolah tersebut tidak boleh memakai cadar, dan sekolah tersebut masih mengadakan acara-acara yang bukan dari syariat Islam seperti Kartinian. Lalu apa yang harus saya lakukan? Coba tawarkan, kan ibu atau orang tua anda kan cuma sekedar, ya, cuman sekedar mau anda bekerja. Saya yakin itu poinnya, gitu kan? Saya yakin itu poinnya. Jadi kalau bisa dipastikan ada kerjaan, nah, yang bisa lebih baik, cari sekolah-sekolah Islam misalnya, atau cari sebuah usaha yang bisa mendatangkan hasil dan bisa dilihat oleh orang tua, insya Allah bisa jadi solusi itu. Insya Allah bisa jadi solusi. Karena kalau anda paksakan masuk, masalahnya begini, sekuat apapun iman seseorang, kalau dia bergabung di sebuah lembaga yang minimal syubhat, itu susah, gitu kan? Susah. Bagaimana caranya kita mengatakan baju saya tidak terbakar, ya, sementara kita masuk di ruangan yang kiri kanannya api semua, gitu kan? Walaupun kita jaga, tetap minimal baunya. Apa kata Nabi SAW? Orang yang berkumpul dengan orang yang baik seperti dia melewati minyak wangi. Kalau dia lewat minimal cium bau wangi. Kalau dia mampir bisa dapat hadiah atau bisa beli. Kalau majelis yang buruk seperti nafikhul kir, orang pengipas arang, kita lewat di depannya, minimal kalau tidak membakar bajumu maka kau akan kena cium bau tidak enaknya. Itu minimal. Jadi tetap ada tampiasan, gitu kan. Seorang mukmin harus lebih hati-hati.
Apakah puasa Ayyamul Bid harus di tanggal 13, 14, 15 berurutan atau boleh tidak diselingi tanggal 16 Hijriah kemudian tanggal 15 tidak bisa berpuasa? Yang afdal 13, 14, 15 afdal. Lalu ulama menjabarkan mengatakan seperti Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan boleh tanggal berapa saja, boleh tanggal berapa saja, tapi 3 hari, mohon maaf, ulama-ulama seperti Imam Ahmad mengatakan boleh hari lain, tapi tidak berurutan, tidak harus 13, 14, 15, bisa berurutan tapi tidak harus 13, 14, 15. Jadi misal 1, 2, 3, 7, 8, 9 boleh. Syekh Utsaimin mengembangkan lebih jauh mengatakan sekarang fatwa terakhir beliau sebelum meninggal rahimahullah, beliau mengatakan Ayyamul Bid boleh juga, tentu lebih afdal 3 hari berturut-turut, tapi kalau orang ada uzur maka dia boleh menggantinya dengan hari lain. Intinya dia puasa 3 hari dalam 1 bulan. Ya, Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Apakah benar kalau makan di masjid tidak akan mendapatkan rumah di surga? Dari mana ini? Nah, ini saya baru dengar. Jadi enggak ada riwayat itu. Kalau disebutkan dalam riwayat di zaman Nabi SAW ada saja, ya, ada saja orang makan di masjid. Kita tahu ada membuka puasakan orang di masjid, itu enggak ada masalah. Bagaimana kalau makan kecil atau minum? Insya Allah nggak masalah ya, yang penting jaga kebersihan masjid, intinya itu. Mohon diterangkan tentang puasa Rajab, sudah saya jelaskan tadi, riwayatnya semuanya lemah. Bukan lemah lagi ya, maudhu sebenarnya. Ini maksudnya apa nih? Baik, tolong dijelaskan secara ringkas tentang Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah orang Yahudi dari Yaman yang masuk ke Madinah di zaman Uthman bin Affan. Lalu dia menyebarkan fitnah. Pertamanya adalah dia mengatakan Abu Bakar dan Umar ya, tidak layak jadi khalifah. Itu yang disebarkan pertama. Lalu sama Uthman dianggap karena dia waktu itu masih sendirian dan idenya dia begitu, maka sama Uthman dikeluarkan dari kota Madinah. Mungkin dia sakit hati waktu itu, dia membentuklah ide-ide itu di luar kota Madinah, kemudian dia membentuk orang-orang yang membenci Uthman dan akhirnya membunuh Uthman bin Affan. Setelah itu dia kembangkan lagi di zaman Ali, ya, pada saat Ali jadi khalifah, dia masuk lagi ke Madinah, kemudian dia mengatakan bahwasanya Abu Bakar, Umar dan Uthman merebut khilafahnya Ali. Saya sudah jelaskan tadi, sama Ali ditangkap, kemudian Ali suruh dia taubat, dia nggak mau, lalu Ali bunuh, gitu kan? Dihukum oleh Ali radhiyallahu anhu. Jadi memang dia seorang Yahudi yang sengaja menyebarkan kepasadan. Apakah mungkin kaum Syiah dan Khawarij bersatu? Mustahil, nggak mungkin terjadi. Karena dua pemahaman, mereka saling bunuh ya, gitu kan. Yang sekarang terjadi itu banyak orang saling bunuh, gitu kan. Jadi mereka saling, karena kaum Khawarij mendukung Aisyah. Dia tidak mengatakan Aisyah kafir, nggak mengatakan Abu Bakar sama Umar kafir, tapi mereka mengatakan Ali kafir. Sementara orang Syiah justru menokohkan Ali. Berarti kalau untuk menyatukannya susah. Yang satu mengkafirkan Ali, yang satu mendukung Ali, gitu kan. Semoga Allah berikan hidayah ya. Ini fitnah di tengah umat. Dan saya kalau bicara tentang kelompok ini, saya tidak bicara tentang individu ya. Jadi jangan ada yang tersinggung, ada yang merasa ini, enggak. Ini secara global. Anda tangkap secara global. Jadi jangan mudah tersinggung. Orang yang mudah tersinggung itu paling cepat celaka, gitu. Ya. Apakah benar ada riwayat yang mengatakan kepada Ali ketika Ali radhiyallahu anhu meninggal dibunuh oleh Ibnu Muljam, orang-orang menangkapnya, memotong kedua tangannya serta mencongkel matanya? Allahu alam, saya tidak pernah tahu soal itu. Tapi yang saya tahu dia dikisos, dia dihukum pada saat itu, ya dihukum. Bagaimana keadaan orang-orang yang menyerang Muawiyah dan Amr bin As? Tidak disebutkan dalam riwayat. Yang saya tahu mereka tidak berhasil. Mereka tidak berhasil, yang menyerang Muawiyah dan Amr bin As tidak berhasil, tadi dua orang itu ya. Karena memang mereka pada saat keluar sebelum tiba di negeri Syam, mereka kan dari Irak ya keluarnya. Ternyata mereka temukan Ibnu Maljam ketangkap dan akhirnya dikisos. Tadi saya kembali pertanyaan pertama nih, apa hukumnya lomba burung berkicau? Banyak yang bilang boleh, karena seperti lomba baca Al-Quran. Bagaimana caranya itu? Enggak ketemu gitu. Masa kicau burung sama dengan lomba baca Al-Quran? Al-Quran kita memang disuruh perindah suara. Hadis Bukhari kata Nabi SAW, man lam yataganna bil Quran falaysa minna. Siapa yang tidak memperindah suaranya dalam Al-Quran maka bukan dari golongan kami. Enggak ada hadis yang mengatakan siapa yang tidak ikuti suara burung atau membuat pertandingan burung gitu kan. Itu enggak ada.
Yang ada malah kita dianjurkan membebaskan burung itu. Saya kan pernah bilang itu. Ngapain Bapak Ibu sekalian? Mohon maaf, sekali lagi jangan tersinggung ya. Saya bicara secara umum, nggak ada orang yang saya tuduh. Ngapain dulu 2-3 jam bersiul depan burung? Mana lebih besar manfaatnya itu daripada baca 2 juz Al-Quran 2 jam? Habis-habisin waktu, uang, nggak ada gunanya. Subhanallah, saya lihat orang yang kena fitnah ini besar sekali bahayanya gitu. Dia duduk itu lama, bersiul, dimandiin, diurus segala. Kalau dia mandi lebih baik, pahalanya lebih besar. Biarin burungnya mandi sendiri, kenapa? Allah sudah ciptain. Uangnya bisa dipakai yang lain, banyak manfaatnya. Dan tidak ada hadis menyuruh kita memelihara binatang burung, nggak ada. Gitu kan? Jadi lebih baik ditinggalkan. Allahu a'lam. Coba sibukkan dengan hal yang baik-baik. Karena maksud saya nanti akan sia-sia saja waktunya, gitu kan? Terlebih lagi kalau sudah sampai mengira pertandingan kicau burung sama dengan pertandingan Al-Quran. Wah, ini sudah jauh sekali gitu. Baik, mungkin begitu dulu. Mudah-mudahan Allah SWT berkahi majelis kita, dan juga Allah mengampuni semua kesalahan kalaupun terjadi di majelis ini. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, mengetahui niat kita masing-masing. Niat kita baik, ingin meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari kisah-kisah tauladan orang-orang yang luar biasa yang telah mendahului kita dari kalangan sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Kita memohon kepada Allah SWT agar disembuhkan seluruh umat Islam yang masih sakit, dilunasi semua orang yang terlilit utang, diberikan hidayah orang yang belum dapat petunjuk, dimudahkan untuk mengamalkan orang yang sudah mendapatkan ilmu. Dan juga kita meminta dengan kemahamurahannya Allah ya dalam majlis ilmu yang mulia ini, agar Allah menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana Allah menyatukan kita di tempat yang mulia ini. Mungkin begini saja, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.